Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lauren Fan dari kelas 10 3P 4 ingin mempresentasikan tugas administrasi umum bab 7 tentang menerapkan penataan surat dan dokumen. Pengertian sistem penyimpanan. Pada dasarnya, kita sebagai manusia sejak dalam kandungan, saat lahir, balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai meninggal tentunya tidak terlepas dari adanya arsip, yakni surat dan dokumen penting. Yes, saat sekolah pun kita mendapatkan ijazah pendidikan. Begitupun saat umur kita sudah beranjak dewasa, kita mendapatkan KTP. Begitu pula saat kita kerja, kita mendapatkan surat keterangan bekerja. Saat kita menikah, kita mendapat surat nikah. Dan ketika pensiun, kita juga mendapatkan surat. Bahkan saat meninggal, kita diberi surat kematian. Surat tersebut disimpan karena sewaktu-waktu masih diperlukan. Surat penting tidak boleh disimpan sembarang tempat. Perlu cara tertentu dalam penyimpanannya, sehingga surat dapat terjaga dan baik, fisik maupun informasinya. Oleh karena itu, mutlak diperlukan adanya surat atau arsip agar dapat membawa manfaat yang besar bagi suatu kantor. Berikut ini manfaat dari sistem penyimpanan arsip. 1. Arsip dapat tertata dengan rapi. 2. Ruang kerja lebih rapi dan efisien karena tidak dapat atau tidak banyak tumpukan kertas yang memenuhi ruangan. 3. Arsip tidak hilang sehingga informasinya dapat terpelihara. 4. Mudah dalam perawatan. 5. Mudah mencari jika suatu waktu dibutuhkan. Yang ke-6, mudah dalam penyusutannya karena dapat diketahui mana arsip yang memang sudah layak untuk dibuang dan mana yang tidak. Berikutnya ada macam-macam sistem penyimpanan surat atau arsip yang banyak digunakan kantor baik pemerintah maupun swasta. 1. Sistem abjad atau alphabetical filing system. Yang kedua, sistem subject atau subjectical filing system. Yang ketiga, sistem tanggal atau chronological filing system. Yang keempat, sistem wilayah atau geographical filing system. Dan yang kelima, sistem nomor atau numerical filing system. Sistem abjad atau alphabetical filing system ialah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama orang, badan, atau organisasi. Sistem ini merupakan dasar dari penyimpanan yang lain. Sistem abjad, sistem yang tertua, langsung dan yang paling banyak digunakan karena dapat menggunakan kartu indeks. Dan sistem ini juga sederhana dan mudah karena pada umumnya orang mempunyai kecenderungan lebih mudah mengingat nama orang, badan, maupun organisasi dibandingkan nomor atau angka. Keuntungan dari pemakaian sistem abjad sebagai berikut. Yang pertama, dokumen yang berasal dari satu nama yang sama akan berkelompok menjadi satu. Yang kedua, surat masuk dan keluar disimpan bersebelahan dalam satu mat. Yang ketiga, mudah dikerjakan dan cepat ditemukan. Dan yang keempat, mudah diterapkan. Selanjutnya ada kerugian dari pemakaian sistem abjad. Yang pertama, ada kode pada surat menggunakan nama belakang, sehingga petugas harus mengetahui nama belakang orang tersebut. Yang kedua, surat berhubungan satu sama lain, tetapi memiliki nama pengirim yang berbeda akan disimpan di tempat yang terpisah dan berjauhan. Yang ketiga, harus menggunakan pengetahuan mengindeks. Yang keempat, banyak orang yang memiliki nama yang sama, sehingga petugas arsip harus lebih teliti lagi dalam menempatkan dan menemukan dokumen. Berikut ini ada pengaturan mengindeks. Secara singkat, indeks dapat dikatakan sebagai tanda panel arsip. Demikian, indeks sistem abjad adalah indeks yang berdasarkan nama orang, badan, atau organisasi. Mengindeks sendiri memiliki peraturan yang telah menjadi ketentuan yang berlaku secara universal dalam bidang administrasi kearsipan. Dan ini ada daftar klasifikasi abjad. Pengelompokan arsip berdasarkan nama orang, badan, atau organisasi secara sistematis dan logis dan disusun berdasarkan jenjang dengan tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. Nama-nama tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu sebagai berikut. 1. Nama perorangan. 2. Perusahaan. 3. Instansi. Yang keempat, organisasi dan perhimpunan. Setelah diindeks, kemudian surat diklasifikasi atau dikelompokkan berdasarkan abjad mulai dari A sampai Z.
Penyusunan dilakukan huruf kedua, ketiga, dan seterusnya. Berikut ialah contoh dari klasifikasi abjad. Ini dia contohnya. Berikut ini jenis peralatan serta perlengkapan dalam sistem abjad. Yang pertama ada filing kabinet. Laci filing kabinet bisa menampung hingga 3.500 sampai 4 lembar surat. Laci tersebut diberi kode A sampai Z jika arsip dalam jumlah banyak. Laci dapat digunakan hanya untuk satu kode huruf dalam satu laci. Jadi dibutuhkan sebanyak 26 laci. Yang kedua ada guild. Guild ialah pembatas antara kelompok arsip yang satu dan yang lainnya. Sebanyak 26 guild juga harus disediakan dan diberi kode A sampai Z. Yang ketiga ada hanging folder. Untuk penyimpanan surat terlebih dahulu harus dimasukkan ke dalam hanging folder. Hanging folder ditempatkan di belakang guild A. Hanging folder diberi kode AA, AB, AC, dan seterusnya. Yang keempat ada alat sortir. Berikut prosedur penyimpanan arsip sistem abjad. 1. Memeriksa surat atau berkas. Yang kedua, mengindeks surat atau berkas. Yang ketiga, mengode surat atau berkas. Dan yang keempat, menyortir surat. Serta yang kelima, menempatkan surat atau berkas. Dan yang keenam, prosedur penemuan kembali. Gunanya diperiksa surat atau berkas ialah agar kita dapat mengetahui apakah surat tersebut boleh disimpan atau belum, dan dapat melihat keberadaan tanda-tanda perintah penyimpanan pada surat. Mengindeks surat atau berkas ialah jika mengirimkan surat, hal yang diindeks ada nama tujuan. Contohnya Andini. Andini ialah seorang arsiparis yang bekerja di PT Aryo Bahtera. Dia akan menyimpan surat tersebut sebagai berikut ini menggunakan sistem abjad di filing kabinet. Yang pertama, surat dari Dr. Anies Januar Abidin. Yang kedua, surat untuk Irdan Batubara. Yang ketiga, surat dari Irdan Romula Batubara. Yang keempat, surat untuk Irfan Batubara. Yang kelima, surat dari PT Bumi Sentosa. Oke, selanjutnya Andini akan mengindeks surat tersebut dan hasilnya berikut ini. Surat pertama indeksnya Abidin, Januar, Dr. Andes. Surat kedua indeksnya Batubara, Irdan. Surat ketiga indeksnya Batubara, Irdan Romula. Surat keempat indeksnya Batubara, Irfan. Surat kelima indeksnya Bumi Sentosa, PT. Nah, selanjutnya mengode surat atau berkas. Ini diambil dari kode abjad. 2 huruf pertama pada unit pertama, nama yang telah diindeks untuk melakukan pengodean surat. Tulisan kode pada surat atau arsipnya. Penyimpanan secara vertikal, kode ditulis di pojok kanan bawah, dan secara horizontal, kode ditulis di pojok kanan atas. Penulisan sebaiknya menggunakan pensil agar kalau suatu nama tersebut salah atau kode tersebut salah bisa dihapus dan disimpan kembali. Surat yang diindeks pada contoh di atas kemudian ditetapkan kodenya sebagai berikut. Surat pertama kodenya AB, surat kedua kodenya BA, surat ketiga kodenya BA, surat keempat kodenya BA, surat kelima kodenya BO. Ini contoh suratnya. Oke. Nah, menyortir surat. Menyortir surat ialah mengelompokkan surat-surat yang mempunyai kode yang sama menjadi satu, sehingga apabila akan ditempatkan pada tempat penyimpanan, surat tersebut tidak perlu keluar masuk laci. Contoh, kelompok A surat nomor 1, 10, 7, kelompok B surat nomor 2, 4, 3, 5, kelompok C surat nomor 6, kelompok D surat nomor 9 dan 8. Menempatkan surat dan berkas. Langkah terakhir dari proses penyimpanan ialah menempatkan arsip pada tempatnya. Tempat arsip sesuai kode yang telah ditetapkan. Berikutnya ada prosedur penemuan kembali. Ya, maksudnya prosedur tersebut dapat disimpan pada suatu saat dapat dicari kembali. Keberhasilan dari kegiatan arsip adalah apabila arsip yang dicari dapat ditemukan dalam waktu singkat. Kemudian ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menemukan surat. A. Menentukan judul surat. B. Menentukan indeks. C. Menentukan kode surat. D. Mencari arsip di tempat penyimpanan. E. Mengambil arsip.
F memberikan arsip kepada peminjam, G menyimpan nomor pinjam arsip pada declare file. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan kata, kalimat yang kurang baik, saya selebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.